Hampir orang yang kuat di belakang Rasulullah itu yang pertama ada namanya Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar itu adalah orang yang paling tua, paling agami, paling didengar di Jazirah Arab. Itu Abu Bakar. Yang kedua setelah Khalifah Abu Bakar ada namanya Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu orang kaya. Paling kaya terkenal di Jazirah Arab, bahkan sampai ke India, sampai ke Cina, tersebut namanya Khalifah Utsman bin Affan. Orang kaya rakyat tiang. Dan ketiga ada namanya Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu berada di dalam badak. Sehingga kebagaan Umar bin Khattab tadi itu ketika nyoba jalan lalu di sebuah perjalanan, satyo tapak yang diinjaknya tanah tadi itu nak bisa beli lalu dah. Tampak kau beli lalu. Mode itu kebagaan nak sama manusia itu ya. Ubili dia lalu menjat tapaknya lah diinjaknya tampak kau beli lalu. Jadi itu kebagaan Umar bin Khattab itu. Yang keempat ada namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu kata Rasulullah, Rasul itu diambil, tapi gudang ilmu itu terletak di Ali. Artinya di situ posisinya selaku tidak pandai. Ali itu betul-betul orang tidak pandai. Gudang ilmu di Islam itu di Ali letaknya. Itu kata Rasulullah. Walaupun Nabi letak ada, tapi gudang ilmu terletak di Ali. Artinya berada Pak Biasa jajah sekalian yang perlu kita cermati bersama. Ternyata di belakang Rasulullah itu bukan hanya Rasulullah yang sebagai pemimpin yang hebat, tapi ada hampir orang yang hebat di latar belakang yang berbeda yang selalu membackup perjuangan Rasulullah. Hidup mati Rasulullah itu ada backupnya. Kalau kata Ali, dia yang berani mawai Rasulullah, lagu dulu lengkap mawai nyawa. Dia yang bersama dengan Saifullah atau kadang Saifullah, nah baru bisa sama Rasulullah. Kata Utsman bin Affan, apapun program Islam nak taluk di piti mamai, kau piti dia. Barang banyak kekayaannya. Mau baik kamar Rasulullah kau, mau memerangi negeri kau, mau menyebarkan agama Islam ke kau kekayaannya, pakai. Itu semangat. Sampai bacanya kalau seandainya salah betul di dalam jalan kan untuk sampai bacanya bila sampai capai itu sampai pulang, ada Abu Bakar yang buang. Sampai beko setelah duduk orang tua sama-sama Pak Amam buat program, sehingga program Baitul Mal di zaman Rasulullah itu terkenal. Program Baitul Mal itu berada program zakat yang dibuat oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga lah dibantu seluruh jazirah Arab, lah dibantu seluruh jando-jando orang bantai-bantai, masih lebih aja kekayaan dia. Bayangkan dari Arab pada zaman itu. Lah dibantu seluruh orang bantai, masih banyak aja ketika berlebihan. Begitu subsidi silang dibangunnya di konsep Ali kan, begitu Ali itu orang Filipina, dibangunnya konsep tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi di Jazirah Arab. Artinya yang perlu kami sampaikan kepada yang ada pada hari ini kakak semua, kita mencari perkembangan dari masa ke masa kepemimpinan tidak terlepas daripada satu orang sosok. Boleh aja kita lihat di kepemimpinan Soeharto. Kenapa Soeharto itu sukses menggenggam Indonesia 32 tahun? Yang hebat itu bukan Soehartonya. Yang hebat itu Soeharto dicari oleh orang-orang pintar. Ada profesor-profesor yang selalu mendampinginya, yang menyiapkan hidupnya, jiwa dan raganya untuk kemajuan Indonesia. Nah artinya kalau kita sempitkan cara berpikir dari perspektif yang disampaikan tadi, kembali kita pakai teks dalam bikinnya Jajo bahwasanya hari ini semenjak lahirnya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2004 balik, kita sadari atau tidak lahirnya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2004 balik adalah jalan menuju kemerdekaan desa dan negara. Bahkan masih jalan menuju kemerdekaan desa dan negara. Karena di Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2004 balik tertuang bahwasanya itu pengambil alihan kebijakan. Ada 5 kewenangan yang diserahkan kepada desa dan nagari. Yang pertama kewenangan menyelenggarakan pemerintahan, kewenangan menyelenggarakan pembangunan, kewenangan menyelenggarakan pemberdayaan, kewenangan menyelenggarakan pembinaan, kewenangan menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana. Dengan 5 kewenangan itu mestinya seluruh nagari dan desa sudah mulai bertumbuh kembang sesuai dengan kearifan lokalnya. Kalau awak itu model desa mulai dari awak bertumbuh kembang
Begitu juga kalau kita ambil contoh seketek, itu punya contoh ya. Kita ambil contoh seketek ke Batu Basa. Bagaimana posisi yang begini di Batu Basa selaku sekretaris nagari di Batu Basa, kita membuat konsep perkembangan Batu Basa itu sampai hari ini kita menjadi nagari percontohan tingkat Sumatera Barat untuk mengikuti perlombaan di tingkat nasional. Apa yang kita kembangkan di situ, Bapak? Yang kita kembangkan itu ada dulu. Yang kita kembangkan itu adalah dari situ kita mulai dulu. Kita mulai dari duduk semeja, orang tua, anak-anak muda, sehingga dari duduk semeja, duduk mereka tadi, bersobok lah kata pakai untuk membangun konsep nagari. Nah, konsep nagari itu yang kami bawa ke pemerintahan untuk kami godok menjadi program RPJM Wali Nagari. Nah, disitulah yang kami kecil secara tahun ke tahun bertumbuh menjadi program. Artinya yang perlu kami simpulkan itu kepada Wajardo bahwasanya itu nagari itu hadir untuk semua lini. Nagari hadir untuk anak muda. Nagari hadir untuk apa-apa. Nagari hadir untuk para kalangan orang tua. Nagari hadir untuk kalangan orang pembantu. Nagari hadir untuk kalangan masyarakat. Satu contoh sederhana adalah kenapa nagari di rumah tahun melintang lahir nagarinya itu untuk orang pembantu. Di Padang Preman berada hanya itu yang orang pembantu yang menjadi sekretaris nagari. Manandon demokrasinya lah tinggi di Dinan. Awal-awalnya orang sulit nagarinya dikonsultasikan. Sulit konsultasikan bahwa kenapa awak datang berlaku dalam nomor 2. Tapi sekian waktu terus berjalan, kami terus memberikan keyakinan bahwa itu pemerintahan itu hadir untuk semua umur, bukan hanya untuk golongan tertentu, bukan hanya untuk kalangan tertentu, bukan hanya hadir untuk kelompok tertentu. Kita mulai dari situlah perkembangan Batu Basa. Sehingga pada sampai saat hari ini, alhamdulillah 2 tahun perjuangan kami di Batu Basa, kita berhasil tembus menjadi nagari terbaik tingkat Sumatera Barat dan menjadi nagari yang mengikuti mewakili Sumatera Barat ke lomba di tingkat nasional. Nah, tentu kalau ibarat ini kok darah saya itu ada di kucing itu sampai darah saya. Kalau di Batu Basa adalah sampai badan tagadai. Kalau itu berbeda, kan mapi mentan dulu Batu Basa ada. Jadi karena tagadai badan di kampung ya, tentu di sini kita mulai membangun dulu. Alhamdulillah sampai pada titik pembangunan yang kita inginkan. Mudah-mudahan harapan kita bertambah. Jadi karena itu lah masuk momentum keluarlah akan ada di daerah kita berharap lahir pemimpin-pemimpin yang menempatkan Sikucuy hadir untuk semua kalangan. Sikucuy untuk anak-anak muda, Sikucuy untuk semua kalangan yang ada. Bagaimana kita mengakomodasi anak-anak muda awak? Jadi ini berada pembangunan itu bukan hanya pembangunan infrastruktur. Ada satu yang tertinggal, pembangunan pemikiran. Di Batu Basa kami memulai pembangunan pemikiran dengan mendirikan rumah kreatif. Ada rumah kreatif kami dirikan di situ, ada radio Suandri FM, ada namanya komunitas Bujang Gading Minang, ada komunitas YouTuber, ada namanya Sanggar Seni Sadahan Rimbun. Kenapa kami hadirkan banyak komunitas di situ, berada? Agar semua anak-anak muda kita tadi punya kreativitas. Kalau ini pelaku seni main di Bujang Gading Minang, kok alat kesenian dibantu pemerintahan negara. Kalau ini pelaku yang menjadi perajin itu main di Joli Rejono main ada namanya Padang Lari Protection. Ini masuk di komunitas ini. Kalau ini betul-betul belum punya skill sama sekali. Kalau ada skillnya ada, Ivan belum punya skill sama sekali, dia nak pandai macam. Ada rumah kreatif tempat melakukan pembinaan. Besok sekali setahun nagari menganggarkan ke rumah kreatif untuk mengadon paket-paket pelatihan. Paket pelatihan untuk anak-anak muda itu agar mendapatkan skill yang pandai. Nanti baru masuk kepada tingkatan yang lanjutnya untuk menjadi masalah. Artinya apa? Yang perlu kami sampaikan pada kesempatan hari ini ya pada kesempatan yang berbahagia, siapapun nantinya putra daerah kita yang maju di dalam keluaran itu, entah berdiri itu sendiri atau mungkin Irfan yang punya kesempatan atau Eri mungkin yang punya kesempatan untuk menjadi calon wali negara di tahun yang hari ini lah. Kita bangun Sikucuy itu bersama-sama, kita bangun Sikucuy itu bergotong royong. Namun yang paling diinginkan sekali adalah ajar-ajar kita pada hari ini, pemimpin itu tidak akan bisa sukses sendirian. Karena tadi lah ada yang kedua, Rasulullah suksesnya ternyata ada untuk orang besar.
yang kuat. Makanya kita berharap pada hari ini kita mulai duduk bersama sampai si kucu itu terbentuk nanti pemimpin yang definitifnya tetap duduk bersama, kita rangkul pemimpin awak untuk kita dorong menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang bisa menjalankan seluruh program-program yang menjangkau kehidupan masyarakat itu. Karena kucu punya potensi berada, kita punya batang air yang lawet, kita punya bukit